Selamat pagi anak-anak. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pembagian bentuk aljabar. Ini ada di buku Erlangga, halaman 130. Silakan dilihat bukunya. Sebelumnya, ada hal yang membedakan antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan dan pembagian bentuk aljabar berlaku atau dapat dioperasikan untuk suku-suku yang sejenis. Sementara kalau itu perkalian bentuk aljabar dapat kita operasikan untuk suku yang tidak sejenis pun boleh. Suku-suku yang sejenis. Ya. Jadi kalau ada seperti ini X kuadrat dibagi Y, ini tidak dapat kita operasikan. Karena kedua suku tersebut berbeda jenis. Itulah yang dimaksud dengan pembagian bentuk aljabar dapat dilakukan jika itu adalah suku-suku yang sejenis. Saya ingatkan dulu materi pelajaran SD-nya, misal jika ada pembagian 4095 dibagi 35. Cara penyelesaiannya bagaimana? Biasanya kita akan membuat pembagian bersusun seperti ini kan? Nah, lalu kita bagi 4000 dibagi 35 yang mendekati berarti dikali 100. 35 kali 1 100, 3500. Dikurang 5 dikurang 0 5, 9 dikurang 0 9, 40 dikurang 35 5. Kemudian dari sisanya ini kita bagi lagi 35, yaitu 1. 35 dikali 1, 5 dikurang 0 5, 9 dikurang 5 4, 5 dikurang 3 2. Lalu 245 dibagi 35 kali 7 ya. 35 kali 7 245 dikurangkan 0. Seperti inilah pelajaran di SD pembagian. Nah, untuk topik kita hari ini, pembagian bentuk aljabar pun menggunakan konsep yang sama seperti ini. Saya ambil contoh pembagiannya itu dari buku Erlangga halaman 132. Silakan dibuka bukunya. Nomor 17 saya ambil ya. Soalnya adalah tentukan hasil pembagian. Nih, tentukan hasil pembagian dari X kuadrat ditambah 11X ditambah 28 dibagi X tambah 4. Kita jawab ini. Pertama yang saya lakukan adalah membuat pembagian bersusunnya. Ini X pangkat 2 ditambah 11X ditambah 28. Saya buat dibagi X tambah 4. Perhatikan, harap konsentrasi dulu. Yang pertama kita harus perhatikan bahwa suku-suku ini sudah berurut. Berurut artinya sudah dimulai dari suku yang derajatnya tertinggi. Ini sudah dimulai dari derajat tertinggi ya, X pangkat 2 tambah 11X. Jika di soal masih seperti ini, misalkan seperti ini ya. Nah, harus kita urutkan dulu, dimulai dari derajat yang tertinggi yang di sebelah kiri. Seperti itu. Nah, karena soalnya sudah berurut, kita lanjutkan. Yang pertama harus kita perhatikan adalah suku X pangkat 2. X pangkat 2 ini kita bagikan terhadap X. Itu ya, suku pertama ini X pangkat 2 dibagi terhadap X.
Saya buat catatannya di sini, X pangkat 2 dibagi X. Sama dengan X. Nah, X-nya ini yang saya tulis sebagai hasil pembagian. Ini, X. Oke, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah X-nya ini kita kalikan ke setiap suku. Setiap suku pembagi. Nah, kita mulailah X dikali X, X pangkat 2. Lalu, X dikali 4 sama dengan positif 4X. Lalu kita kurangkan. Konsepnya sama seperti pembagian yang di atas tadi. Lalu, X pangkat 2 dikurang X pangkat 2, itu 0. Lalu 11X dikurang 4X. Itu sama dengan 7X. Tambah 28-nya turun. Nah, kita lihat ini, 7X tambah 28 ini, apakah masih bisa dibagi X? Tentu bisa ya. 7X dibagi X itu hasilnya 7. Ini saya buat warna hijau. 7X dibagi X itu hasilnya 7. Nah, 7-nya ini saya tuliskan ke hasil pembagian. Tambah 7. Udah, lalu saya apakan 7-nya ini? 7-nya ini saya apakan? Saya kalikan terhadap setiap suku. 7 dikali X, 7X. 7 dikali 4, 28. Lalu saya kurangkan, habis. Maka hasil baginya yaitu X ditambah 7. Seperti itu ya. Kemudian contoh soal berikutnya saya ambil dari buku Erlangga juga, uji kompetensi. Halaman 157, nomor 21. Di soal dikatakan, pada pembagian, silakan sambil dilihat di bukunya, pada pembagian X pangkat 3 dikurang 9X pangkat 2 ditambah 14X ditambah 20 dengan X dikurang 4 ya. X dikurang 4. Hasil bagi dan sisanya. Yang ditanya hasil bagi dan sisanya. Hasil bagi dan sisa berturut-turut adalah jawab. Kita buat dulu pembagian bersusunnya. Saya buat seperti ini, X pangkat 3 dikurang 9X ditambah 14X ditambah 20 dibagi X kurang 4. Caranya bagaimana? Kita perhatikan dulu yang mau dibagi itu apakah sudah berurut dari derajat tertinggi sampai derajat terkecil lalu diikuti dengan konstanta. Nah, karena ini sudah berurut dari derajat 3, 2, 1, lalu pangkat 0. Kita kerjakanlah, dimulai dari X pangkat 3 dibagikan terhadap X. X pangkat 3 dibagi X, saya buat catatannya di sini. X pangkat 3 dibagi X, itu sama dengan X pangkat 2. Saya tuliskan di sini X pangkat 2. Lalu saya apakan X pangkat 2-nya ini? Ini diapakan? X pangkat 2 ini dikalikan ke setiap suku pembagi. X pangkat 2 dikali X pangkat 3. X pangkat 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif
4x pangkat 2. Lalu saya kurangkan. X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 habis. Ya. Lalu 9x dikurang negatif 4x. Sama dengan, saya tulis di sini supaya tidak bingung, negatif 9x pangkat 2 dikurang negatif 4x pangkat 2. Seperti itu kan? Lalu kita selesaikan dulu ini tanda negatif dengan negatif ini. Negatif 9x pangkat 2 menjadi positif ini ya. 4x pangkat 2. Udah? Lalu karena ini sukunya sudah sejenis, maka yang perlu kita perhatikan adalah koefisiennya. Jadi minus 9 positif 4 sama dengan minus 5x pangkat 2. Kita tulislah di sini. Negatif 5x pangkat 2, 14x-nya turun, 20-nya turun. Seperti itu. Lalu kita lihat dari suku ini, apakah masih bisa dibagi? Masih bisa. Kita bagilah negatif 5x kuadrat ini terhadap x. Seperti itu. Saya buat catatannya sini, negatif 5x pangkat 2 dibagi x. Sama dengan negatif 5x. Saya tulislah di sini, negatif 5x. Lalu, negatif 5x ini saya apakan? Saya kalikan ke setiap suku pembagi. Menjadi negatif 5x pangkat 2, lalu negatif 5 dikali negatif 4 sama dengan positif 20x. Lalu 20-nya ini turun. Dikurang. Ini habis 14 dikurang 20, negatif 6x. Tambah 20-nya turun. Lalu, negatif 6 ini, negatif 6x, apakah masih bisa dibagi x? Saya coba di sini, negatif 6x dibagi x, itu masih ada, yaitu negatif 6. Maka, saya buat di sini negatif 6. Lalu negatif 6 ini saya kalikan ke setiap suku pembagi. Negatif 6 dikali x, negatif 6x. Negatif 6 dikali negatif 4, positif 24. Saya kurangkan. Negatif 6 dikurang negatif 6. Itu 0. Lalu 20 dikurang 24. Negatif 4. Nah, negatif 4 ini apakah masih bisa dibagi x? Tentu tidak bisa. Maka pengerjaannya cukup sampai di sini. Kita simpulkan hasil baginya. Hasil baginya yaitu x kuadrat kurang 5x kurang 6. Dengan sisa pembagiannya yaitu negatif 4. Kita lihat di soal, ini jawabannya adalah C. Seperti itu ya. Saya lanjutkan mengenai faktorisasi. Faktorisasi bentuk aljabar. Ini ya. Sebelum kita masuk ke topik faktorisasi bentuk aljabar ini, pada bilangan biasa kita bisa dapat mencari faktor kan, bilangan bulat positif. Misal saya tanya, faktorisasi dari 72 adalah, ini pelajaran SD ya. Saya buatlah 72 dibagi 2 itu 36. Lalu dibagi 2 itu 18. Dibagi 2 pun masih bisa lagi 9. Lalu ini saya bagi 3. Sisa 3 saya bagi 3. Habis sisa 1.
Maka faktorisasinya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Ini faktorisasi dari 72 kan? Artinya faktorisasi ini jika bilangan ini dikalikan dengan bilangan ini akan menghasilkan 72. Seperti itu. Demikian juga dengan bentuk aljabar mempunyai faktorisasi. Itu materinya saya ambil dari buku Erlangga halaman 139. Misal contoh saja dulu. Faktor dari nih 4A ditambah 8. Jawabnya gimana? Tentu saya cari dulu faktor persekutuan terbesar dari 4A dan 8. Faktor persekutuannya, FPB-nya, yaitu angka 4. Lalu saya kelompokkan 4 dikali A, ditambah 4 dikali 2. Kalau dikalikan yang ini, kembali ke sini kan? Lalu, saya kelompokkan. Saya kelompokkan ini menjadi 4 dikali A ditambah 2. Ini faktornya, bisa seperti ini. Karena kalau kita kalikan pun 4 dikali A 4A, 4 dikali 2 8. Jadi kembali ke soal ya. Itu maksudnya faktor. Contoh lagi, saya cari faktor dari 9P pangkat 3 ditambah 15P pangkat 5. Nah, untuk menjawab ini, saya cari dulu faktor persekutuan terbesarnya dari suku-suku tersebut. Ada 9, ada 15. Berarti faktor persekutuannya itu 3 ya. Lalu saya perhatikan variabelnya. Yang satu P pangkat 3, yang satu lagi P pangkat 5. Maka faktor persekutuan terbesarnya adalah P pangkat 3. Benar kan? Yang terendahnya. Kemudian saya kelompokkanlah. Ini dikali 3. Karena kalau ini dikalikan, hasilnya 9P pangkat 3. Gitu. Ditambah, karena ini ditambah. Ditambah, ini tetap 3P pangkat 3 karena tadi kita sepakati ini adalah FPB-nya. Dikali berapa supaya kembali ke 15P pangkat 2? 3 dikali 5, 15. Nah, P pangkat 3 dikali berapa supaya P pangkat 5? Itu P pangkat 2. Udah? Ini 3P pangkat 3. 3P pangkat 3. Saya kelompokkan. Saya keluarkan 3P pangkat 3-nya. Lalu dikali 3 ditambah 5P pangkat 2. Inilah faktorisasinya. Kenapa? Karena kalau kita kalikan ini 9P pangkat 3 ini. Lalu kalau saya kalikan 3P pangkat 3 dengan 5P pangkat 2 hasilnya 15P pangkat 5. Kembali ke soal. Kemudian saya ambil lagi contoh ketiga, yaitu 4 faktor dari 4 X pangkat 2Y ditambah 6XY kuadrat dikurang 8X kuadrat Y kuadrat. Nah, untuk menjawab ini saya cari dulu lagi FPB-nya. FPB-nya berapa? Kita lihat koefisiennya ada 4, ada 6, ada 8. Kira-kira FPB-nya itu 2 kan? Lalu saya perhatikan variabelnya. Ini X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 2. Berarti saya ambil FPB-nya X pangkat 1. Lalu Y-nya ini pangkat 1, ini pangkat 2, ini pangkat 2. Saya ambil yang terendah, yaitu Y pangkat 1. Lalu saya kelompokkan. Ini FPB-nya tadi ya, 2X ya.
Lalu tinggal saya kalikan 2xy dikali berapa supaya 4xy kuadrat? Tentu dikali 2x, ya kan? Kalau ini saya kalikan hasilnya 4x kuadrat y ini. Kemudian 2xy dikali berapa supaya hasilnya 6xy kuadrat? Tentu dikali 3y, ya kan? Kalau ini dikalikan 6xy kuadrat. Kemudian negatif 2xy dikali berapa supaya negatif 8x kuadrat y? Tentu 2 dikali 4 dulu. Lalu untuk variabelnya ini x, ini y. Seperti itu. Lalu FPB-nya tadi yang 2xy itu bisa saya keluarkan untuk dikelompokkan. 2xy ini FPB-nya. Saya buat 2x ditambah 3y dikurang 4xy. Seperti itu cara memfaktorkannya. Kemudian saya ambil lagi contoh untuk pemfaktoran bentuk ini. Sebentar ya. Faktorisasi aljabar. Tapi untuk yang bentuknya itu A x pangkat 2 tambah bx ditambah c. Oke, saya ambil contohnya. Misal faktorisasi dari y pangkat 2 ditambah 8y ditambah 16. Bagaimana faktorisasinya ini? Cara mudahnya yang saya lakukan yaitu saya buat dulu di sini perkalian, di sini penjumlahan, ya. Lalu saya cari nanti berapa angka yang kalau dikali hasilnya 16. Tetapi dengan angka yang sama juga kalau dijumlah nanti hasilnya 8. Angka berapa itu? Tentu angka 4 dikali 4 sama dengan 16. Tetapi 4 ditambah 4 juga 8. Maka ini saya tulis y. Lalu ini positif 4 kan? Saya buatlah di sini positif 4. Lalu ini positif 4 juga kan? Saya buatlah di sini positif 4. Inilah faktornya. Kenapa? Kalau kita kalikan ini, y kali y pangkat 2. Saya kalikan lagi y dikali 4, 4y. Saya kalikan 4 dikali y, 4y. Saya kalikan 4 kali 4, 16. Saya jumlahkan ini menjadi y kuadrat tambah 8y tambah 16. Kembali ke soal. Seperti itu. Contoh lainnya, misalnya itu faktor dari 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 5. Nah, kita lihat ini koefisiennya 2. Sementara soal yang tadi ini koefisiennya 1. Berbeda cara memfaktorkannya nanti ya.
Nah, untuk soal seperti ini, karena suku yang derajatnya tertinggi itu, si X pangkat 2 mempunyai koefisien lebih dari 1. Ini 2 koefisiennya. Maka cara penyelesaiannya pun berbeda. Saya cari dulu bilangan, kalau dikali itu dia 10, kalau dijumlah itu 7. 10-nya dari mana? 2 dikali 5. Itu ya, 2 kali 5, 10. Jadi kita tidak ambil 5-nya saja di sini. Nah, kalau kita buat seperti ini salah. Kita langsung buat seperti ini 5, lalu ini 7-nya. Itu salah. Karena 5-nya ini pun perlu kita kalikan ke koefisiennya derajat tertinggi 2. Maka ini adalah 10. Saya cari. Berarti 5 dikali 2 itu 10. Tetapi kalau 5 ditambah 2 itu 7. Maka ini sudah memenuhi. Lalu kita ubahlah ini bentuk faktornya dengan cara saya buat 2x. 2x. Seperti itu. Kenapa 2x? Karena ini 2x. Gitu ya. Lalu ini positif 5. Saya buat saja di sini 5. Lalu ini positif 2. Saya buat di sini positif 2. Apakah cukup seperti ini? Ada yang kurang. Saya buat ini 1/2. Lalu saya selesaikanlah ini 1/2 dikali 2x, x. Lalu 1/2 dikali 2, 1. Kalikan ini. Seperti itu. Mau bukti? Mau dibuktikan apakah benar ini faktornya? Boleh. Kita kalikanlah x tambah 1 dikali 2x tambah 5. Oke, x dikali 2x, 2x pangkat 2. X dikali 5, 5x. Lalu 1 dikali 2x, 2x. 1 dikali 5, 5. Saya jumlahkan suku-suku yang sejenis. 2x pangkat 2 ditambah, ini sejenis kan? 7x tambah 5. Apakah ini sudah kembali ke soal? 2x? Sudah ya? Tuh, sudah sama. Ini soalnya, ini tadi pemfaktorannya kita buktikan. Sama. Nah, demikian materi mengenai pembagian dan pemfaktoran yang bisa saya berikan. Semoga dapat dimengerti dan lebih dipelajari lagi, didalami lagi. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih.